Allah. Astaga. Rupanya kamu, Orin, ataupun makhluk korban dari mana sihir pembungkam. Baiklah, apakah Tuan mau saya bantu doakan? Memang seperti Malam ini bukan tentang cerita, bukan tentang darah, dan bukan pula tentang kematian. Karena ada satu teror yang justru bekerja dalam keheningan. Di tempat ini, suara bukan dihilangkan, melainkan dikunci. Lidah terasa berat, tenggorokan seperti dicekik tanpa tangan, dan mulut tak lagi tunduk pada kehendak pemiliknya. Inilah yang oleh para pelaku ilmu gelap disebut sebagai sihir pembungkam, sebuah praktek terlarang yang tak pernah membunuh tubuh, namun memenjarakan suara, doa, dan cerita manusia di dalam kesunyian yang kejam. Korban sadar, mereka terlihat, mereka merasakan, namun saat ingin memanggil nama Tuhan, yang keluar hanyalah napas kosong, sunyi, yang lebih menyiksa daripada rasa sakit, lebih kejam daripada kematian itu sendiri. Konon sihir ini digunakan bukan hanya untuk membungkam manusia hidup, tetapi juga untuk mengikat janji, menutup rahasia kelam, dan memutus pertolongan dari alam nyata maupun gaib. Dan malam ini saya tidak datang untuk menantang, tidak pula untuk memanggil. Saya hanya ingin membuka satu tabir. Apakah teror sunyi ini masih dipelihara? Dan siapa yang berani membuka? Jika di tengah penelusuran nanti kalian melihat seseorang terdiam terlalu lama, matanya terbuka, tapi suaranya hilang, ingat satu hal. Bukan karena dia tak ingin bicara, melainkan karena suaranya telah diambil. Tetap di sini, jangan berpaling. Karena dalam keheningan malam ini ada sesuatu yang sedang mendengarkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur dimanapun panjenengan berada, semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya Apri di channel Apri PM. Untuk malam hari ini saya mendapatkan laporan ataupun informasi dari warga sekitar bahwasanya di lokasi ini ataupun tempat ini sedulur, ada penampakan yang tak wajar, bisa dibilang makhluk ataupun horin. Korban dari mana? Sihir pembungkam, teror sunyi yang lebih menakutkan dari kematian. Dan horin ini itu sangat meresahkan sedulur.
Dia menampakkan diri, cuma melambai-lambai. Seperti dia itu meminta tolong, sedulur. Malam hari ini, kita coba pecahkan misteri ini. Mudah-mudahan apa yang kita tuju, ataupun apa yang akan kita pecahkan, bisa terlaksana. Sebelum itu, sedulur, yang menemukan video ini, ataupun yang sudah menemukan channel April PM, dibantu like dulu, dibantu share, bantu komen, sedulur. Terima kasih. Oke, dan saya sudah memasuki tempat lokasi yang konon katanya di sini sering terjadi hal-hal yang gaib, yang ganjil. Kita cari dulu energinya, entitasnya. Yang paling pekat itu di mana, sedulur? Astagfirullahaladzim. Dan malam hari ini saya sendiri. Allah Akbar. Astagfirullah. Konon katanya korinya itu laki-laki. Wah, ternyata ini bukan jalan, loh. Dan mohon maaf, ini tadi siang kita nggak cek lokasi, makanya kita nggak tahu medan ataupun lokasi di sini, sedulur. Astagfirullahaladzim. Baiklah, kita coba rasakan dulu energi. Kita hening sebentar di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sohibul wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sohibul wilayah. Bentar, oke, bulu kuduk sudah merinding, sedulur. Mungkin sudah ada yang hadir ataupun yang memantau kita dari sekeliling kita, sedulur. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Fokus, sedulur. Saya sudah mendengar interaksi. Ada suara. Seperti suara ini mendekat. Siapa? Siapa itu? Dan suara ini saya dengar. Dia merasa kesakitan, sedulur. Allah Akbar. Mungkin ini suara dari mana? Pemilik dari makhluk, salah satu penghuni yang ada di sini, sedulur. Astagfirullahaladzim. Siapapun yang bersuara, tunjukkan dirimu. Keluarlah. Ada yang mau saya tanyakan di sini. Jangan cuma bersuara. Hadirlah. Nampaklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sohibul wilayah. Astagfirullah. Suara jelas banget, sedulur. Tapi kita belum bisa menemukan dari mana wujud dia. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada yang jatuh, sedulur. Apa itu? Allah. Astagfirullah. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Fokus, sedulur. Tadi saya melihat seperti ada yang berdiri di sini. Astagfirullah, kemana dia? Kemana dia, sedulur?
Allah Akbar, astagfirullah. Apa itu? Hewan, hewan lur. Oke. Dia seperti masuk ke dalam sini dulu. Jangan-jangan di sekitaran sini ada gerbang gaib sedulur. Allah. Oke. Di sini ada makhluk lain juga sedulur. Oke, ular. Ular sedulur. Oke, kita fokus lagi. Cari makhluk yang tadi menghilang di sekitaran sini sedulur. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Dan lagi-lagi seperti tadi, dia menghilang. Dia menghilang sudah. Ayo makhluk, kemana kau? Oke, oke, fokus dulu. Mungkin tadi kita berpapasan sama makhluk salah satu yang menghuni oleh wilayah sini. Baiklah, kita coba berinteraksi. Mudah-mudahan ada yang mau berinteraksi dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sohibul wilayah. Kau tahu kenapa saya datang ke sini malam ini? Kalian selalu datang saat seharusnya diam karena takut atau diam karena dibungkam. Semua suara pantas keluar. Ada ucapan yang bila diizinkan hidup akan menghancurkan banyak hal. Itu alasanmu menggunakan sihir pembungkam. Alasan manusia selalu mencari alasan untuk menutupi keinginan. Aku tidak membungkam mereka. Aku hanya mengembalikan sunyi ke tempat yang semestinya. Tapi kau mengambil hak yang paling dasar manusia. Suara, doa, teriakan minta tolong. Doa yang lahir dari mulut kotor takkan pernah sampai. Lebih baik dikunci daripada mengotori langit.
Kau tahu apa akibatnya? Korbanmu sadar penuh. Mereka hidup dalam tubuh sendiri. Tapi tak bisa memanggil siapapun. Justru itu inti sihirnya. Kematian itu cepat, rasa sakit ada akhirnya, tapi sunyi membuat manusia berbicara dengan dirinya sendiri sampai ia hancur. Siapa yang mengajarkanmu ilmu ini? Yang tidak bisa kalian panggil namanya, karena bahkan nama pun bisa dibungkam. Astagfirullahaladzim. Sihir ini digunakan untuk apa sebenarnya? Balas dendam, kekuasaan. Untuk menghapus bukan tubuh, tapi keberanian. Ketika seseorang tidak bisa bersuara, ia akan berhenti melawan, dan manusia yang berhenti melawan. Mudah dibentuk, mudah dikendalikan. Berapa banyak suara yang sudah kau kunci? Lebih banyak daripada yang bisa kau dengar malam ini. Dengarkan aku. Apapun yang kau ikat, lepaskan. Karena setiap suara yang kau tahan akan menuntut kembali. Kau kira suara itu ingin kembali? Tidak, mereka lelah berteriak. Sihir ini bukan hanya membungkam mulut, tapi juga harapan. Kau salah. Selama masih ada satu manusia yang berani berbicara tentang kebenaran, sihirmu gak akan sempurna. Hati-hati, Apri. Sihir pembungkam tidak selalu bekerja pada korban. Kadang ia memilih penonton. Jika malam ini kami terdiam, itu bukan karena takut, tapi karena kami sedang mendengarkan. Dan satu hal yang perlu kau tahu. Apa? Sunyi tak pernah benar-benar kosong. Ia selalu menyimpan balasan. Keluarlah makhluk, tunjukkan wujudmu. Jangan cuma bersuara. Kenapa kau tidak mau menampakkan diri?
Apakah kau makhluk yang tadi muncul di depan saya? Oke, sedulur. Saya mendapatkan energi dari mana entitas yang ada di sekitaran sini, sedulur. Oke, arahnya dari sebelah sini. Astagfirullahaladzim. Wahai makhluk, kenapa kau cuma bersuara, tidak mau menampakkan diri? Apakah ada yang membuatmu takut di sini? Apakah di tempat ini ada yang lebih berkuasa dari mana kamu? Langsung terdiam, sedulur. Mungkin ada yang ditakutkan ataupun ada yang lebih berkuasa lagi di sekitaran sini, sedulur. Sampai dia tidak mau menunjukkan diri atau memadatkan diri, sedulur. Astagfirullah. Oke. Dan saya merasakan ada entitas lain dari depan sana, sedulur. Fokus, bantu doa, sedulur, bantu mujahadah. Kita coba padatkan bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sohibul wilayah. Buat makhluk yang ada di depan saya, tampakkanlah, wujudkanlah dirimu dengan seizin Allah. Saya padatkan makhluk yang ada di depan saya. Syir, zat, sifat, wujud, padat, Allah. Astagfirullahaladzim. Bukankah ini makhluk yang tadi berinteraksi bersama kita, sedulur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sohibul wilayah. Astagfirullahaladzim. Dengan izin Allah, saya padatkan wahai kaum makhluk yang ada di depan saya. Wujud. Sedulur-sedulur, energinya berubah. Tolong fokus. Kau tidak punya membuka yang telah dikunci. Yang dikunci bukan milikmu. Suara manusia bukan persembahanmu. Jika kunci itu dibuka, sunyi akan marah. Biarkan yang sunyi lahir dari kezaliman, tak pernah suci. Saya seperti tercekik. Tenang, kau aman jika kau mendengar. Ikuti suara saya. Sebut nama adalah celah. Justru itu, dengan menyebut nama Tuhan, tidak ada yang bertahan.
dengan Maha Kuasa yang Maha mendengar segala ikatan sunyi akan kembali kepada asalnya. Apa yang bukan hakmu, lepaskan. Rahasia yang dipegang dan rasa sombong akan runtuh. Sekarang jawab, siapa yang memegang kunci? Aku hanya menjaga. Kuncinya bukan di tanganku lagi. Maka kembalikan hakmu, buka jalan, jangan melawan kepada suara yang dikurung. Aku bisa bicara. Sunyi pergi. Tidak, sunyi tidak pergi. Ia hanya kembali menjadi istirahat. Wahai makhluk, benarkah kamu yang dimaksud sama warga sekitar? Kamu yang menampakkan diri kepada warga yang tadi sore menceritakan kepada saya. Betul. Sebenarnya saya menampakkan diri. Ada niat di dalam hatiku. Kenapa kau menampakkan diri? Apa? Ada yang bisa saya bantu makhluk? Tuhanmu bisa menolong saya. Bantulah saya. Mintalah untuk menyempurnakan saya. Rupanya kamu, Korin, ataupun makhluk korban dari mana sihir pembungkam. Baiklah, apakah Tuhan mau saya bantu doakan? Memang seperti itu. Akulah korban. Atau yang sedang kau cari. Tolonglah. Doakan. Baiklah, saya akan membantu sebisa saya. Mudah-mudahan Allah mendengar doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini masyarakat syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah. Semoga tenang di alam sana dan tidak mengganggu lagi warga sekitar. Astagfirullah. Oke sedulur, malam ini kita belajar satu hal yang sangat mahal harganya, bahwa kejahatan tidak selalu datang dengan cerita. Kadang ia hadir dalam sunyi yang dipaksakan, sunyi yang mematikan keberanian, sunyi yang menjauhkan manusia dari Tuhannya. Sihir pembungkam bukan hanya tentang ilmu gelap. Ia adalah simbol dari manusia yang ingin berkuasa atas manusia yang lain, membungkam suara, mengunci doa, dan memutus harapan. Padahal setiap manusia diciptakan dengan hak untuk bersuara, hak untuk berdoa, dan hak untuk meminta pertolongan. Ketika hak itu dirampas, maka yang dilawan bukannya hanya manusia, tetapi ketetapan Tuhan. Ingatlah satu hal, tidak ada doa yang benar-benar hilang. Ada doa yang tertahan, ada doa yang diuji dengan sunyi, tapi semuanya tetap didengar. Karena Tuhan tidak membutuhkan suara keras untuk mendengar. Dia mendengar bahkan bisikan yang tak sempat keluar dari dada. Maka jika malam ini kita masih diberi kemampuan untuk berbicara, untuk mengucapkan namanya, untuk saling mengingatkan, jangan pernah gunakan itu untuk menyakiti. Jangan pernah gunakan untuk menguasai. Dan jangan pernah gunakan untuk membungkam kebenaran. Bagi siapapun di luar sana yang mungkin sedang berada dalam sunyi hidupnya, merasakan tak didengar, merasa tak dianggap, atau merasa sendirian, ketahuilah, kalian tidak bisu, kalian tidak sendiri, dan suara kalian masih bernilai di hadapan Tuhan. Terakhir, saya mengingatkan dengan rendah hati, jangan bermain ilmu yang tak kalian pahami akibatnya. Karena setiap kunci yang dipasang secara jolim akan dibuka dengan cara yang lebih menyakitkan. Saya pamit. Semoga malam ini menjadi pengingat bahwa iman adalah suara terkuat dan kebenaran tak pernah bisa dibungkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.